Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Salam di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Pada saat ini saudaraku, kita bersyukur, kita boleh bertemu untuk kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yang kali ini saya berikan judul, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita mulai dengan Markus pasal 14 ayat 3. Injil Markus 14 ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Saudara, peristiwa yang kita kenal ini tercatat di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Ada perjamuan makan yang diadakan oleh Simon si Kusta. Simon ini dulu kusta, tapi telah sembuh oleh pertolongan Tuhan, sehingga dia mengadakan perjamuan makan. Undangan utamanya adalah Tuhan Yesus, dan juga ada tamu-tamu yang lain. Para murid ikut beserta dengan Tuhan Yesus. Nah, dikisahkan ketika mereka sedang makan, tiba-tiba datang seorang perempuan, dan perempuan itu membawa buli-buli berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dipecahkannya leher buli-buli itu dan isinya dituangkan ke atas kepala Tuhan Yesus. Bau semerbak memenuhi ruangan itu. Saudaraku, pada masa itu di Israel, setiap gadis akan menyiapkan sebotol minyak wangi yang berkualitas, yang mahal, yang berharga, untuk hari ketika seorang pria datang melamarnya. Dan jika ia bersedia untuk menjadi istrinya, untuk memberikan cintanya, dan untuk memberikan pengabdiannya, sebagai simbol persetujuan itu, dia akan memecahkan botol itu dan menuangkan isinya ke kaki pria itu. Saudara, ini dilakukan oleh wanita itu yang kita kenal adalah Maria. Dia memecahkan botol minyak wangi itu di dalam perjamuan makan di rumah Simon si Kusta. Singkat kata, kita menyimpulkan bahwa ini adalah persembahan yang terbaik yang bisa diberikan oleh Maria kepada Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita merenungkan hidup kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan dan terus diberkati oleh Tuhan, sampai hari ini kita menikmati berkat-berkat Tuhan memelihara hidup kita. Lalu kita mau bercermin dari kisah Maria tadi. Kalau Maria merefleksikan kasihnya, merespon kasih Tuhan dengan pemberian yang terbaik yang dia bisa berikan, bagaimana dengan kita? Apakah terpikir oleh kita untuk belajar memberi yang terbaik kepada juru selamat kita? Saudara, kemudian kita bertanya, apa yang bisa kita berikan sesuatu yang terbaik yang kita persembahkan kepada Allah kita itu? Dan ada beberapa hal yang kita akan bahas. Yang pertama, kita bisa memberikan atau mempersembahkan kasih kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Saudara, ada hubungannya antara kasih dan memberi. Orang yang mengasihi, salah satu ekspresinya adalah memberi. Makin besar kasihnya, makin besar pemberiannya. Nah, kalau kita melihat contoh yang dilakukan oleh Allah Bapa sendiri. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan sesuatu yang sangat besar, sangat mulia, yaitu anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, bukan dengan kasih yang sekedarnya, tetapi dengan kasih yang terbesar. Karena yang dia berikan adalah sesuatu yang terbesar, terindah, termulia. Allah Bapa tidak memberikan kita malaikat. Allah Bapa juga tidak memberikan kita nabi-nabi.
tetapi Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menjadi korban bagi penebusan dosa kita. Kenapa? Karena kasih-Nya begitu besar kepada kita. Nah, apa respon kita terhadap kasih Allah yang begitu besar ini? Maria merespon dengan memberikan yang terbaik yang dia miliki, sebagai wujud ekspresi dari kasih-Nya kepada Yesus. Saudara, mari kita lihat di dalam Matius 10 ayat 37, bagaimana Tuhan itu melihat kualitas dari kasih seseorang kepadanya. Matius 10 ayat 37 berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Lihat, ternyata mempersembahkan kasih yang terbaik untuk juru selamat kita. Artinya apa? Dari semua yang kita kasihi, Yesus itu yang utama pertama. Dan baru hidup kita, diri kita dipandang layak untuk Tuhan Yesus. Mengapa? Karena seimbang. Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih-Nya yang terbaik. Kita juga belajar mengasihi Dia dengan kasih kita yang terbaik. Maka itu dipandang layak, sepantasnya. Ya, saudara, mengerti ya kita ya dengan hal ini. Nah, itu yang pertama. Kita bisa belajar untuk memberikan kasih kita yang terbaik kepada juru selamat kita. Yang kedua, kita juga bisa belajar untuk memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Mazmur 30 ayat 10 berkata begini, apa untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Saudaraku, tidak semua waktu manusia sejak lahir sampai mati itu adalah waktu terbaik. Apalagi kalau dia sudah mati, maka mau berniat untuk melakukan sesuatu apapun tidak ada guna. Maka di sini dikatakan apa untungnya bagi Tuhan. Kalau seseorang itu sudah mati baru pengen berbuat sesuatu untuk Tuhannya, telat. Kalau mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, kalau mau mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan Yesus, ya ketika masih hidup. Apalagi ketika masih muda, masih kuat, masih cerdas, masih memiliki pengaruh, masih jaya, masih kaya, dan seterusnya. Yaitu masa hidup yang terbaik dari seseorang. Kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan sebaliknya kalau sudah kebalikannya. Ya. Bukan berarti orang tua tidak bisa memberi yang terbaik. Tetapi seandainya dia memberi yang terbaik ketika dia masih muda, tentu lebih banyak hal yang dia bisa lakukan. Bukan berarti kalau kita sudah tidak memiliki pengaruh, ya kan, kemudian kita tidak bisa berbuat sesuatu, tetapi akan lebih banyak hal yang kita bisa lakukan ketika Tuhan masih memberikan kita pangkat, jabatan, fasilitas. Saudaraku, mari kita renungkan. Apakah kita akan memberikan kepada Tuhan Juru Selamat kita sisa-sisa kekuatan kita, sisa-sisa kejayaan kita kalau masih ada? Atau ketika fisik kita sudah lemah tak berdaya, baru kita ingin memberi yang terbaik. Saudara, saya tidak mau menghakimi di antara kita yang mungkin sudah lanjut usia atau kondisi fisik sudah banyak menurun. Bagi Tuhan, Tuhan memandang kita sesuai dengan konteksnya. Ya, nanti kita akan lihat di dalam ayat berikutnya bagaimana Tuhan memandang perbuatan Maria ini. Tetapi kalau kita masih bisa memilih, saudaraku, mengapa kita tidak memilih untuk mempersembahkan waktu, keadaan, masa hidup kita yang terbaik untuk Tuhan? Ya, kita renungkan sama-sama. Puji Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa memberikan kepada Tuhan talenta kita yang terbaik. Dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena
tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Tadi yang pertama, beri kasih yang terbaik. Dua, beri waktu dan masa hidup yang terbaik untuk Tuhan. Yang ketiga, berikan talenta yang terbaik untuk Tuhan. Karena di dalam kata sekuat tenaga, ya saya baca ulang, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Sekuat tenaga di sini dalam bahasa aslinya artinya dengan sepenuh kekuatan, dengan sepenuh kekuasaan, dengan sepenuh kemampuan, dengan sepenuh kapasitas, dengan sepenuh kuasa, dan dengan sepenuh kekuatan kekayaan kita. Kemudian kita melakukan sesuatu bagi Tuhan. Itu namanya maksimal, all out, the best for the Lord. Nah, kalau kita renungkan yang sebaliknya, kadangkala kan yang kita kerjakan untuk juru selamat kita, maaf, seringkali seada-adanya, sebisa-bisanya. Wah, saudaraku, kalau kita bercermin kepada Maria, kita banyak malu dalam hal ini. Karena dengan mulut kita mengatakan, aku mengasihi engkau Yesus. Kemudian dalam perbuatan kita sebenarnya kasih kita itu tidak pantas. Sekali lagi saya tidak mau menghakimi, tetapi kita mau merenungkan bahwa apakah pantas kasih kita yang selama ini kita ekspresikan kepada Tuhan Yesus? Apakah pantas persembahan waktu dan kesempatan yang selama ini kita persembahkan kepada Tuhan Yesus? Apakah selayaknya bagaimana kita mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan, itu apakah sudah all out, sekuat tenaga, seperti yang Tuhan kehendaki? Saya pun banyak belajar dari renungan ini, saudara. Kalau saya evaluasi apa yang saya kerjakan selama ini, tidak semuanya terbaik. Saya harus jujur. Tetapi gunanya kita merenungkan firman kan untuk memperbaiki, ya, memperbaiki cara kita berpikir, memperbaiki sikap kita, memperbaiki kelakuan kita, agar semakin hari kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kita maju lagi ya, haleluya. Nah, mengapa sih kita ini harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus? Yang pertama, karena dia layak untuk mendapatkan persembahan yang terbaik. Memang siapa Yesus itu? Di dalam Lukas pasal 1 ayat 32-33 dikatakan, ia akan menjadi besar, kata malaikat, dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kenapa kita harus memberikan yang terbaik kepada Yesus? Karena dia anak Allah yang maha tinggi. Karena dia raja. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Selayaknya lah dia mendapatkan yang terbaik dari umatnya. Ya, kalau kita membaca kitab Maleakhi bagaimana Tuhan menyindir Israel, memangnya persembahan kamu itu kalau kamu berikan kepada bupatimu, dia akan berkenan. Dan dia akan memujimu. Bukankah dia akan tersinggung dan marah? Karena persembahannya mereka tidak layak, ya, binatang yang cacat, yang buta, yang timpang, dan seterusnya. Oh saudaraku, betapa firman Tuhan ini sebenarnya keras bagi kita, ya. Untuk kita mengevaluasi sikap kita selama ini kepada Tuhan Yesus. Apakah pantas apa yang kita persembahkan kepada dia? Dalam Lukas 8 ayat 27-28 berkata begini. Lukas 8, 27-28. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan. Dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. 28. Ketika orang itu, ya, yang di dalamnya ada setan-setan, jadi nanti yang ngomong adalah setan-setan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Lihat, setan-setan pun tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi dan mereka gemetar.
Saudara, yang seringkali kebangetan itu adalah anak-anak Tuhan yang sudah banyak ditolong Tuhan, yang sudah banyak diberkati Tuhan, tetapi tidak menghayati di dalam hatinya bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Itu sebabnya persembahan-persembahannya seringkali banyak kali tidak layak. Sebenarnya tidak layak. Kalau mau jujur, dinilai dari kacamata Tuhan. Ya, saudara? Dan rasanya sebagai anak Tuhan yang semakin dewasa, kita perlu semakin mengerti bahwa kita perlu melihat persembahan kita kepada Tuhan. Apakah itu yang terbaik yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan? Sebab Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Raja dengan kerajaan yang tidak berkesudahan. Ya. Yang kedua, mengapa kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus? Karena Ia telah memberikan yang terbaik untuk kita. Tadi kita sudah bahas. Bapa memberikan yang terbaik untuk manusia, pemberian itu berupa Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang menjadi korban bagi penebusan dosa. Yesus sendiri memberikan apa untuk kita? Memberikan nyawanya, ganti kita. 1 Petrus 1, 19, 18, 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Lihat bagaimana sepantasnya kita membalas kasihnya, pemberiannya ini. Sebab yang diberikan itu adalah yang terbaik yang Dia bisa berikan untuk kita. Kalau Tuhan hanya memberi emas dan perak, masih ada yang lebih berharga dari emas dan perak adalah nyawa. Demi menyelamatkan nyawa, orang tidak sayang untuk menghabiskan emas dan perak. Ya. Tetapi kalau kita lihat dalam ayat ini, Tuhan tidak memberikan emas dan perak, tetapi Dia memberikan yang terbaik untuk manusia, yaitu darah yang mahal, darahnya sendiri, menjadi korban bagi penebusan dosa kita. Saudaraku, Dia telah memberikan yang terbaik untuk kita. Ya. Yang ketiga, kenapa kita harus memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus? Karena dengan memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sebagai buahnya, kita juga akan menikmati yang terbaik dari Dia. Markus 14 ayat 6-9 dikatakan begini, sebagai kelanjutan dari kisah tadi ya, Markus 14 ayat 6-9. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Oh, rupanya ada yang mengkritik perbuatan Maria ini, dan Maria diam saja. Tetapi yang indah di sini adalah Tuhan Yesus sendiri yang membela Maria. Dan Tuhan Yesus berkata, biarkanlah dia. So, ada pembelaan dan proteksi dari Tuhan. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ada penghakiman dan pembenaran untuk sikap Maria. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. 7. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Lihat, ini yang saya maksudkan tadi. Jadi Tuhan menilai dengan konteks yang adil. Seorang yang sudah lanjut usia, kalau dia tidak bisa banyak melakukan kegiatan fisik dalam pelayanan, wajar. Tetapi anak muda, dalam kekuatannya, dalam kemudaannya banyak alasan untuk tidak mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Sebenarnya bukan karena nggak kuat, tapi mungkin karena malas. Jadi tidak bisa dibandingkan, tetapi Tuhan melihat secara adil persembahan masing-masing. Persembahan ibu janda atau ya ibu janda ya yang mempersembahkan 2 duit itu kan Tuhan nilai lebih banyak daripada persembahan dari orang-orang kaya. Jadi penghakiman yang adil Tuhan berikan kepada setiap manusia, kepada kita juga terkait dengan persembahan kita, dan kepada Maria ini Tuhan mengatakan satu, perbuatan Maria itu baik.
ya, perbuatan yang baik padaku. Kemudian, apa yang dapat dilakukannya, ini maksimal sudah. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. 9, perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk apa? Untuk mengingat dia. Wow. Sampai hari ini, saat ini pun kita sedang mengingat perbuatan Maria ini sesuai dengan yang Tuhan Yesus sabdakan. Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lah, begitu permanen ingatan akan perbuatan Maria ini, apakah Maria akan kehilangan pahalanya? Apakah Maria akan kehilangan upahnya? Sedangkan Tuhan Yesus sendiri tidak hanya mengingat secara pribadi, tetapi dia mengingatnya secara permanen. Kisah ini dituliskan di dalam Alkitab. Dan sampai Tuhan Yesus datang, kisah ini akan tetap berkumandang sebagai peringatan untuk Maria dan perbuatannya. Wow. Saudara, kalau kita selalu diingat Tuhan, apakah kita akan khawatir akan hidup ini? Kalau kita selalu diingat Tuhan, apakah kita tidak akan tertolong ketika kita berseru kepadanya? Jadi ketika Maria ini memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan Yesus, persembahan terbaik yang dia bisa berikan untuk juru selamatnya, itu membuat dia diingat oleh Tuhan. Dan ini sesuai dengan Mazmur pasal 20 ayat 4. Di dalam Mazmur 20 ayat 4 dikatakan, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Oh saudaraku, kenapa sih kita harus memberi yang terbaik untuk Tuhan? Karena sesuatu yang terbaik yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan itu akan menjadi kesenangan Tuhan, akan menjadi berkenan di hadapan Tuhan, dan akan membuat Tuhan ingat akan kita. Haleluya, haleluya. Ya, ulang dari atas tadi ya. Apa yang bisa kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Satu, kasih. Kasih kita yang terbaik. Kita mengasihi Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Yang kedua, waktu kita yang terbaik. Kesempatan yang terbaik. Kita persembahkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, talenta kita yang terbaik. Kita persembahkan kepada Tuhan. Dan kenapa kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Satu, karena Tuhan itu layak menerima yang terbaik. Dia adalah Allah yang maha tinggi, Raja dengan kerajaan yang tak berkesudahan. Dua, karena Tuhan sendiri juga sudah memberi yang terbaik untuk kita. Bagaimana kita akan membalas dari hal ini? Dan yang ketiga, kalau kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan berkenan, maka kita juga akan menikmati yang terbaik dari pihak Tuhan. Paling sedikit korban persembahan kita diingat oleh Tuhan, disukai oleh Tuhan. Haleluya, haleluya ya. Puji Tuhan. Nah, bagian yang terakhir. Apa sih hasilnya? Apa sih reaksinya kalau kita ini memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus? Jangan kaget saudaraku. Yang pertama, beberapa orang tidak suka. Beberapa orang akan keberatan. Seperti Yudas Iskariot waktu melihat perbuatan Maria ini, spontan dia komentar ya. Kita lihat komentarnya ada di dalam Yohanes 12 ayat 5. Dalam Yohanes 12 ayat 5, kisah yang sama tercatat juga di Injil Yohanes pasal 12 ini. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Waduh, ya. Ada kritik. Saudara, mengapa ada kritik? Karena ada dua pemikiran. Satu pemikiran sorgawi, satu pemikiran manusiawi atau duniawi. Ketika seseorang belajar membalas kasih Tuhan dengan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhannya, mereka yang berpikiran sorgawi akan setuju, bahkan akan bergabung. Tetapi mereka yang berpikiran manusiawi, berpikiran duniawi akan keberatan. Contoh ya, tadi kan Tuhan Yesus bilang, barang siapa mengasihi bapak dan ibunya lebih daripada aku, mereka tidak layak untukku. Nah, jadi kan ada dua ini, perebutan kasih nih. Kasih kepada keluarga, kasih kepada orang tua, kasih kepada anak-anak, dan kasih kepada Tuhan.
Nah, ketika seseorang mengasihi Tuhannya lebih daripada bapak ibunya, mungkin bapak ibu akan keberatan kalau bapak ibu ini dimaksud berpikiran secara manusiawi dan duniawi. Kalau ada orang tua mengasihi Tuhannya lebih daripada mengasihi anak-anaknya, mungkin ada anak-anak yang kecewa dan protes. Kalau anak-anak itu tidak paham akan pemikiran yang sorgawi. Ya, itu pasti bisa terjadi begitu, baik di keluarga maupun di masyarakat. Tapi jangan heran, dan itu wajar, ya. Kita tetap kepada petunjuk firman Tuhan bahwa menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, dan ini nanti ada pelajaran tersendiri bagaimana memanage kasih ini. Tetapi intinya di dalam peristiwa ini kita melihat ada pihak yang keberatan. Ya, jangan undur terus, ya. Nah, tetapi ketika ada pihak yang keberatan, bagaimana reaksi Tuhan itu yang terpenting. Dalam kisah ini Tuhan Yesus disenangkan, Tuhan Yesus berkenan. Kita baca ulang Markus 14 ayat 6. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Nah, kalau Tuhan berkenan, bukankah itu yang terutama, saudara? Sehingga Rasul Paulus juga di dalam Roma 2:29 berkata, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Nah, ada ayat mengatakan kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ya, saudara, ini memang menjadi sebuah tantangan dan ujian bagi sikap kita yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Mana yang kita mau cari? Pujian dari pihak Allah atau pujian dari pihak manusia kalau ini bertentangan? Dan Maria lebih baik Tuhan Yesus berkenan, meskipun ada yang mengkritik. Wow, ya. Yang terakhir, saudara, apa sih hasil dari perbuatan Maria ini atau perbuatan dari seseorang yang mengasihi Tuhan dan memberikan yang terbaik kepada Tuhannya? Yang ketiga, banyak orang akan diberkati. Ya, tadi yang di atas, beberapa orang keberatan. Oke, tetapi Tuhan disenangkan. Oke. Yang ketiga, banyak orang akan diberkati. Di dalam Markus 14 ayat 9 tadi dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia, untuk menjadi contoh bagi kita semua. Bagaimana sikap yang Tuhan berkenan antara kita dengan Tuhan sebagai juru selamat kita. Dan kita diberkati melalui keteladanan Maria ini. Dan semakin banyak orang diberkati. Yudas memang mengkritik. Beberapa orang mungkin tidak setuju mendengarkan kisah ini. Tetapi lebih banyak orang yang diberkati. Demikian pula kita ketika kita merefleksikan kasih kita kepada Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk Dia. Apapun yang kita kerjakan, kita berikan yang terbaik. Maka banyak orang mendapatkan berkat. Contoh ya saudara yang gampang saja. Kalau tugas mimpin pujian, kemudian kita berdoa, kita mohon petunjuk Roh Kudus. Apa yang harus dinyanyikan dalam ibadah itu, bagaimana alurnya, ya kan? Apakah lagunya ini atau yang lain, dan kemudian kita berdoa, mempersiapkan diri, baik pemimpin pujian, singers, pemain musik. Begitu tiba waktu pelayanan, hadirat Allah begitu indah. Jemaat yang datang dengan berbagai persoalan rasakan alami lawatan Tuhan. Semua pulang dengan sukacita karena terima berkat dan pertolongan Tuhan. Wow! Ini adalah dampak dari seseorang yang memberikan yang terbaik untuk juru selamatnya. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Puji Tuhan saudaraku, saya yakin dan percaya, termasuk saya, kita semua harus bertumbuh dalam hal ini. Kita merefleksikan kisah ini dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita menilai diri kita masing-masing. Kita tidak usah menilai orang lain, dan kita coba untuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau berkenan dengan apa yang selama ini aku persembahkan, baik kasihku, baik waktuku, baik usaha dan pekerjaanku, talenta-talenta yang aku persembahkan kepadamu, dan seterusnya. Dan itu memberikan kepada kita satu refleksi yang baik untuk kita semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan Juru Selamat kita. Pujian kita terima dari pihak Tuhan.
Tuhan mengingat akan apa yang kita persembahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.